Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ala Hermawan dengan NIM 2305 1204 118 dari kelas TID 23 akan menjelaskan mengenai media penyimpanan. Yang pertama adalah hard disk. Hard disk atau biasa kerap disebut dengan hard drive atau disebut HDD, pada dasarnya adalah salah satu perangkat penyimpanan data non-volatile yang berarti hard disk dapat menyimpan data dalam waktu yang lama meskipun komputer dimatikan. Hard disk berasal dari gabungan kata hard dan disk yang berarti piringan keras. Piringan ini merupakan sebuah cakram mirip seperti CD dan piringan pada disket yang berputar ketika bekerja. Hard disk yang menjadi hardware utama dalam komputer maupun laptop cukup penting karena menjadi salah satu langkah awal agar komputer tidak lambat. Secara umum, hard disk bisa dibedakan berdasarkan port yang dimiliki dan ukuran hard disk dan jenis dari hard disk itu sendiri. Struktur hard disk umumnya terdiri atas aktuator ARM, yaitu komponen mekanis pada hard disk yang bertanggung jawab untuk menggerakkan read-write head ke posisi yang tepat di atas area permukaan platernya. Actuator ARM ini biasanya digunakan dengan mekanisme yang memungkinkannya bergerak secara horizontal melintasi permukaan pelatir. Gerakan actuator ARM yang presisi penting untuk memastikan read-write head bisa membaca atau menulis data dengan akurat. Kemudian ada spindle. Spindle adalah bagian dari mekanisme putar HDD yang berfungsi untuk memutar pelatir atau piringan keras. Pelatir ini memiliki lapisan magnetik di mana permukaannya dapat disimpan, dan spindle memastikan pelatir berputar dengan kecepatan yang tepat, yang penting untuk kinerja dan keandalan HDD. Kemudian ada pelatirnya atau piringan keras yang merupakan cakram datar yang terbuat dari bahan seperti aluminium atau kaca dan memiliki lapisan magnetik di permukaannya. Data disimpan dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1 pada lapisan magnetik ini. Pelatir biasanya ada dalam jumlah lebih dari 1 dalam sebuah HDD dan dipasang pada spindle. Yang terakhir ada read-write head. Read-write head adalah komponen penting dalam HDD yang bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data ke permukaan pelatir. Read-write head biasanya terletak di ujung aktuator ARM yang ketika HDD beroperasi, read-write head ini akan bergerak di atas permukaan pelatir untuk membaca atau menulis data menggunakan prinsip magnetisme. Kemudian ada HDD atau hard disk berdasarkan portnya. Yang pertama adalah IDE atau dikenal dengan Integrated Drive Electronics, yang merupakan jenis port hard disk berteknologi lama digunakan pada era komputer Pentium. Hard disk dengan port ini merupakan jenis hard disk yang dibuat dengan menggunakan arsitektur IBM PC yang memiliki jumlah pin sebanyak 40 pin sebagai jalur transmisi data dan memiliki tambahan 4 pin sebagai power supply. Hard disk yang menyatu dengan motherboard ini merupakan komponen yang cukup penting karena hard disk jenis ini memiliki kapasitas maksimal sebesar 320 GB saja, merupakan kapasitas yang terbilang sangat besar pada masanya dulu. Jika terjadi kerusakan pada hard disk, tidak mungkin nantinya proses transfer data akan terganggu. Oleh karena itu, hard disk tipe IDE ini kini mulai tergantikan dengan hard disk yang memiliki spesifikasi lebih bagus dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian ada ATA, disebut Advanced Technology Attachment, yang merupakan jenis IDE yang dikenal jenis hard disk yang mirip dengan IDE, tapi memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat dibandingkan IDE dan lebih banyak digunakan pada komputer Pentium pada zaman itu. ATA memiliki 40 pin konektor sama seperti IDE dengan tegangan sebesar 5 volt per pinnya. Kemudian ada SATA, yaitu Serial ATA, yang standar koneksi yang lebih modern untuk hard drive dan perangkat penyimpanan lainnya. Hard drive dengan port SATA ini terdiri dari 4 pin untuk keperluan transmisi data dan tambahan 7 pin untuk power supply-nya. Fungsi power supply yang berguna untuk menghantarkan arus listrik secara lebih stabil ini akan berhubungan dengan hard disk. Untuk itu, kepentingan hardware lainnya juga perlu diperhatikan agar komputer menjadi lebih optimal dalam bekerja. Hard disk dengan port SATA ini memiliki kecepatan transfer, kecepatan membaca, dan juga kecepatan maksimal yang jauh lebih baik
apabila dibandingkan dengan IDE dan juga ATA. Yang terakhir ada SCSI, yaitu Small Computer System Interface, yang merupakan kecepatan jenis hard disk dengan kecepatan membaca yang paling tinggi dengan kapasitas yang tinggi pula. SCSI bisa mempunyai kapasitas yang mencapai 5 TB. Oleh karena itu, hard disk jenis ini biasa digunakan untuk komputer server dan juga sebagai komputer penyedia data atau biasa disebut dengan database. Kemudian ada SSD yang merupakan singkatan dari Solid State Drive. Perangkat ini berfungsi sebagai ruang penyimpanan sama seperti HDD. Namun, SSD menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data secara elektronik, berbeda dengan hard drive tradisional yang masih menggunakan piringan magnetik yang berputar. Karena tidak ada bagian yang bergerak, SSD memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat daripada hard drive tradisional. Ini berarti proses booting, sistem operasi, membuka aplikasi, dan juga transfer data akan menjadi lebih cepat. SSD juga memiliki tingkat tahan goncangan yang lebih tinggi dibandingkan hard drive konvensional karena tidak adanya piringan yang harus berputar. SSD umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil daripada hard drive, sehingga cocok untuk perangkat yang membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil seperti laptop tipis dan tablet. SSD cenderung mengkonsumsi energi yang lebih sedikit daripada hard drive karena tidak ada bagian mekanis yang harus berputar atau bergerak. Meskipun harga SSD telah turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mereka masih lebih mahal per gigabyte dibandingkan dengan hard drive. Namun, biaya tambahan ini sering diimbangi oleh kinerja yang lebih baik. Meskipun SSD memiliki keunggulan dan kecepatan dan keandalan, mereka memiliki keterbatasan pada jumlah siklus menulis yang dapat dilakukan sebelum kinerjanya mulai menurun. Kemudian ada SSD berdasarkan port. Yang pertama adalah 2,5 inch SATA. Menggunakan koneksi SATA serial ATA yang sama dengan hard drive tradisional, mempunyai ukuran yang sama dengan hard drive 2,5 inch dan biasanya cocok dengan slot yang sama. Kecepatan transfer data tergantung pada versi SATA yang digunakan. Misal, SATA 3 memiliki kecepatan maksimum 6 GB per second. Umumnya digunakan dalam laptop dan desktop. Kemudian ada NVMe, yaitu Non-Volatile Memory Express. Merupakan protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk SSD yang terhubung melalui PCIe, yaitu Peripheral Component Interconnect Express. SSD jenis ini mempunyai kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada SSD SATA. Biasanya dipasang pada motherboard menggunakan slot M.2 atau melalui kartu PCIe Expanded. Sering digunakan dalam sistem dengan kebutuhan kinerja tinggi seperti workstation dan juga gaming PC karena kecepatannya yang tinggi. Kemudian ada M.2 SATA. Faktor bentuk yang umum digunakan untuk SSD yang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan 2,5 inch SATA SSD, menggunakan antarmuka SATA atau serial ATA untuk mentransfer data antara perangkat penyimpanan dan motherboard. Kecepatan transfer data yang digunakan kecepatan transfer data yang dapat dicapai tergantung pada versi SATA yang digunakan. M.2 dapat mendukung koneksi SATA atau PCIe tergantung pada model dan slot yang tersedia pada motherboard. Yang terakhir ada M.2 PCIe. Menggunakan koneksi PCIe untuk mentransfer data memberikan kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi daripada M.2 SATA dan 2.5 inch SATA SSD. Digunakan dalam slot M.2 yang mendukung koneksi PCIe pada motherboard. Biasa dipilih untuk sistem yang membutuhkan kinerja tinggi seperti gaming PC dan workstation. Kemudian ada NAS atau disebut dengan Network Attached Storage. NAS atau Network Attached Storage adalah teknologi penyimpanan data yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data ke jaringan komputer. NAS terdiri dari proses dan sistem operasi sehingga memungkinkan aplikasi dapat berjalan dan memudahkan pengguna untuk berbagi file. NAS juga perlu akses ke jaringan yang bisa melalui Ethernet atau Wi-Fi. NAS memiliki ruang penyimpanan yang terdiri dari satu atau lebih hard drive atau media penyimpanan lainnya. Pengguna dapat mengatur bagaimana ruang penyimpanan ini digunakan, termasuk pembuatan partisi, penyusunan folder, pengaturan keamanan seperti enkripsi data, dan lain-lain. NAS sering digunakan di lingkungan bisnis sebagai solusi penyimpanan data yang handal, terjangkau, dan mudah diakses.
NAS juga memberikan alternatif yang baik bagi penyimpanan data lokal di komputer atau penyimpanan di cloud dengan memberikan kendali penuh atas data mereka sendiri. NAS juga sering digunakan sebagai solusi backup untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Kemudian ada RAID atau Redundant Array of Independent Disk. RAID adalah sebuah teknologi penyimpanan data komputer yang menggunakan hard disk drive atau HDD untuk meningkatkan kinerja atau mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan. RAID bekerja dengan menggabungkan beberapa disk menjadi satu entitas penyimpanan yang terlihat oleh sistem operasi sebagai satu unit. Ada beberapa level RAID yang berbeda, mulai dari level yang memberikan kinerja tinggi tanpa redundansi seperti RAID 0, hingga level yang menawarkan tingkat redundansi untuk melindungi data dari kegagalan disk seperti RAID 1, RAID 5, RAID 6, dan sebagainya. Pemilihan level RAID yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik sistem dan pengguna, termasuk pertimbangan terkait kinerja, kapasitas penyimpanan, dan juga tingkat perlindungan data yang diinginkan. RAID memainkan peran penting dalam sistem penyimpanan data yang besar dan kritis, seperti pusat data, server bisnis, dan lingkungan penyimpanan rumah tangga yang lebih maju. Yang pertama ada RAID 0. RAID 0 ini adalah salah satu level RAID yang dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan cara memecah belah data ke beberapa disk fisik secara paralel yang biasa disebut stripping. Dalam konfigurasi ini, data dipartisi menjadi blok-blok kecil yang dibaca atau ditulis ke setiap disk dalam array. Ini memungkinkan operasi baca atau tulis dilakukan secara simultan di semua disk, yang secara teori dapat meningkatkan kecepatan baca tulis secara signifikan. Hal ini berguna untuk aplikasi yang membutuhkan akses cepat ke data seperti edit video, aplikasi seperti database yang memproses sejumlah besar permintaan I/O. Namun, RAID 0 tidak menawarkan tingkat redundansi atau perlindungan data apapun karena tidak ada data yang disalin atau diparalelkan di antara disk. Jadi, jika salah satu dari disk ini gagal, maka semua data yang tersimpan di dalam RAID 0 ini akan hilang. Kemudian ada RAID 1. RAID 1 ini merupakan level RAID yang bertujuan untuk memberikan tingkat redundansi tinggi untuk melindungi data dari kegagalan disk. Dalam konfigurasi RAID 1, setiap data yang ditulis ke satu disk juga secara simultan disalin ke disk lain dalam array. Hal ini biasa disebut sebagai mirroring. Dengan demikian, setiap data ada dalam duplikat lengkap di setiap disk. Keuntungan utama dari RAID 1 adalah redundansi data yang tinggi. Karena jika salah satu disk dalam array mengalami kegagalan, data masih dapat diakses dan dipulihkan dari disk lainnya tanpa ada gangguan. Ini membuat RAID 1 sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi seperti server file, server database, atau sistem kritikal lainnya di mana kehilangan data dapat memiliki konsekuensi serius. Mempunyai keterbatasan di mana kapasitas penyimpanan efektif hanya setengah dari total kapasitas disk dalam array, karena setiap data disalin ke disk lain. Kemudian ada RAID 2. RAID 2 adalah level RAID yang jarang digunakan dalam praktik karena kompleks dan juga berlebihan yang tidak sebanding dengan biaya dan keuntungan yang diberikan oleh RAID 2. RAID 2 menggunakan teknik yang disebut dengan Hamming code untuk menyediakan tingkat redundansi dan perlindungan data yang tinggi. Di dalam RAID 2, data dipisahkan menjadi bit-bit individual dan setiap bit diparalelkan ke disk khusus. Masing-masing disk memiliki pola pengkodoan Hamming yang berbeda, yang memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan data. Setiap bit data memiliki disk dedikasi untuk penyimpanannya, dan bit koreksi kesalahan ditempatkan pada disk tambahan. Jika ada kesalahan dalam data, bit koreksi kesalahan dapat digunakan untuk mengembalikan bit yang tepat. RAID ini jarang digunakan karena strukturnya yang sangat kompleks dan biaya yang lebih besar karena RAID 2 membutuhkan disk tambahan. RAID 3.
yaitu level rate yang dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan cara stripping data di seluruh disk dalam array. Sementara satu disk ditambahkan untuk digunakan untuk penyimpanan paritas. Dalam konfigurasi RAID 3, data dipartisi menjadi blok-blok kecil yang disebut stripping, dan blok paritas dihitung dari blok data yang sesuai di disk yang berbeda. Dengan menggunakan blok paritas, RAID 3 mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada satu disk. Jika salah satu disk dalam array mengalami kegagalan, data yang hilang dapat direkonstruksi dengan menggunakan informasi paritas dari disk lainnya. Hal ini memberikan tingkat redundansi yang baik untuk melindungi data dari kehilangan karena kegagalan disk. Mempunyai kelemahan seperti kinerja penulisannya yang dipengaruhi oleh disk penyimpan blok paritas, serta kapasitas efektif yang disedia berkurang karena satu disk digunakan untuk paritas. Kemudian ada RAID 4. RAID 4 adalah level RAID yang mirip dengan RAID 3, namun dengan satu perbedaan utama, di mana RAID 4 striping dilakukan di tingkat blok, bukan pada tingkat bit seperti dalam RAID 3. Ini berarti bahwa setiap blok data dalam array RAID 4 dapat ditangani secara independen dan juga meningkatkan kinerja untuk operasi baca dan tulis yang berukuran besar. Dalam konfigurasi RAID 4, data dipartisi menjadi blok-blok kecil dan setiap blok diparalelkan ke seluruh disk dalam array kecuali satu, yang berfungsi sebagai disk paritas. Disk paritas ini menyimpan informasi paritas untuk setiap blok data yang sesuai dengan disk lainnya. Jika salah satu disk dalam array mengalami kegagalan, data yang hilang dapat direkonstruksi menggunakan informasi paritas dari disk paritas dan blok data yang tersisa di disk lainnya. Kemudian ada RAID 5. RAID 5 adalah level RAID yang dirancang untuk menggabungkan tingkat kinerja tinggi dengan tingkat redundansi yang baik. Dalam konfigurasi RAID 5, data dipartisi menjadi blok-blok kecil dan setiap blok data diparalelkan ke seluruh disk dalam array, termasuk satu disk tambahan yang berisi informasi paritas. Perbedaan utama RAID 5 dengan RAID 4 adalah bahwa RAID 5 paritas paritas didistribusikan secara merata di seluruh array daripada disimpan di satu disk khusus. Hal ini bisa mengurangi kemungkinan bottleneck yang ada terjadi pada disk karena menyimpan paritas dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. RAID 5 adalah pilihan yang populer untuk lingkungan bisnis yang membutuhkan keseimbangan antara kinerja, efisiensi penyimpanan, dan tingkat redundansi yang baik. Yang terakhir ada RAID 6. Kemudian ada RAID 6. Level RAID yang memperluas konsep RAID 5 dengan memberikan tingkat redundansi yang lebih tinggi untuk melindungi data dari kegagalan ganda. Dalam konfigurasi RAID 6, data dipartisi menjadi blok-blok kecil yang disebut striping dan setiap blok data diparalelkan ke seluruh disk dalam array, termasuk dua disk tambahan yang berisi informasi paritas. Perbedaan utama RAID 5 dan RAID 6 terletak pada redundansi paritas. Di RAID 6, dua blok paritas independen dihitung untuk setiap blok data, bukan hanya satu blok paritas seperti pada RAID 5. Dengan demikian, RAID 6 mampu menangani kegagalan ganda, yaitu kegagalan pada dua disk dalam array karena tanpa kehilangan data. Secara keseluruhan, RAID 6 adalah pilihan yang sangat baik untuk lingkungan yang membutuhkan tingkat redundansi yang sangat tinggi dan perlindungan terhadap kegagalan ganda tanpa mengorbankan kinerja. RAID 6 sering digunakan dalam lingkungan bisnis yang memiliki data kritis dan tidak dapat menerima waktu henti yang signifikan akibat kegagalan perangkat keras. Kemudian yang terakhir ada RAID 10. RAID 10 dikenal juga sebagai RAID 1 plus 0 karena RAID 10 merupakan kombinasi dari dua level RAID, yaitu RAID 1 yang merupakan mirroring dan RAID 0 striping. Dalam konfigurasi RAID 10, setidaknya 4 disk fisik diperlukan. Proses penyusunan RAID 10 dimulai dengan mempartisi disk menjadi dua set disk, masing-masing berisi dua disk, di mana setiap set disk beroperasi dalam konfigurasi mirroring RAID 1, yang berarti bahwa data di satu disk disalin secara identik ke disk lainnya dalam set yang sama. Ini memberikan tingkat redundansi yang tinggi karena jika salah satu disk dalam set gagal, maka data dapat diakses dari disk yang lain. Setelah itu, striping diterapkan di atas kedua set disk yang sudah di mirror. Ini berarti bahwa data dibagi menjadi blok-blok kecil dan diparalelkan ke seluruh disk dalam set tersebut.
Striping meningkatkan kinerja baca dan tulis secara signifikan karena memungkinkan operasi I/O untuk diselesaikan secara paralel di semua disk. RAID 10 mempunyai biaya implementasi yang tinggi karena memerlukan kapasitas penyimpanan disk yang lebih besar karena sebagian penyimpanan yang ada digunakan untuk mirroring. Sementara itu, RAID 10 mempunyai tingkat redundansi yang tinggi karena dua disk harus gagal agar untuk menghilangkan sebuah informasi yang tersimpan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.